ngaji akidah itu harus diulang-ulang atau sekali saja? Wah, sekali aja emangnya antum Imam Bukhari langsung hafal? Gak bisa, Pak. Harus diulang-ulang terus, dipahamkan. Dan seorang ustadz pun juga ketika menjelaskan akidah harus bisa menjelaskannya dari berbagai macam sisi dan memberikan contoh-contoh dalam praktek kehidupan supaya paham betul bagaimana mempraktekkan tauhid dan akidah dalam kehidupan. Sebab sebatas pemberian ini syirik, ini tauhid, ini syirik, tapi bagaimana prakteknya nggak paham orang. Nah, di situ akan sering kali terjadi kelimpungan. Kayak antum belajar mobil cuma teori doang. Begini ya, masukin gigi begini, nanti gini. Pas praktek bisa nggak? Bingung. Pas praktek bingung. Akidah tauhid pun juga sama. Kita teorinya Masya Allah, tapi nggak ada prakteknya, susah. Maka harus betul-betul dipahamkan bagaimana mempraktekkan tauhid dalam kehidupan kita. Apakah perasaan takut kepada makhluk halus termasuk syirik? Tidak. Itu tabiat manusia. Nabi Musa. Nabi siapa? Nabi Musa. Ketika Allah mengatakan, wa alqi ma fi yaminika ya Musa, hai Musa, lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu itu. Dilemparkanlah oleh Nabi Musa. Tiba-tiba apa yang terjadi? Fa idza hiya tahtaz. Maka tongkatnya Nabi Musa berguncang-guncang, bergerak-gerak sendiri. Melihat itu Nabi Musa walla mudbiro, lari terbirit-birit. Walam yu'aqib. Nabi Musa takut melihat tongkatnya gerak-gerak sendiri, Pak. Itu kan menunjukkan tabiat manusia. Maka kalau antum takut sama melihat yang serem-serem, tabiat manusia. Tabiat ini manusiawi. Cuma yang harus antum pahami, Pak, jangan sampai punya keyakinan bahwa makhluk halus ini bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Sebab kalau sudah seperti itu bisa merusak tauhid kamu. Yang kedua, Pak, sebetulnya makhluk halus itu berani sama kita karena kitanya yang takut sama dia. Saya pernah diceritakan sama teman saya, Ustadz, pembantu saya kemarin, Ustadz, pas lagi naik ke tangga, rupanya ada kuntilanak turun. Dia naik, kuntilanak turun, dua-duanya lari. Yang ini lari, itu lari. Ini kuntilanak, ini manusia gitu. Jadi sebetulnya mereka juga takut. Cuma karena ngelihat kitanya penakut, jadi mereka berani gitu. Tapi kalau kitanya udah biasa, berani cuekin aja. Tapi kalau misalnya kita merasa takut dengan kegelapan, takut yang serem-serem, ya itu lumrah. Itu tidak termasuk takut yang syirik. Ini namanya takut yang sifatnya tabiat. Tabiat, Pak. Tidak masuk dalam syirik. Apa yang dimaksud dengan akhlak Nabi Al-Quran? Artinya, seluruh perbuatan Nabi itu dalam rangka menafsirkan Al-Quran. Dalam ibadah beliau menafsirkan Quran. Dalam akhlak beliau, cara bicara beliau, dalam bahkan sampai cara berpakaian, cara tidur, cara berteman, cara bergaul dengan istri dan yang lainnya, itu mempraktekkan Al-Quran. Ya. Apa hukum mengerjakan sholat isya sebelum masuk waktunya di masjid? Alasannya karena hujan. Apakah dalilnya? Mungkin maksudnya menjamak sholat. Memang, Pak, menjamak sholat saat hujan para ulama mengatakan boleh.
Saya belum mendapatkan pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh. Semua ulama mengatakan menjamak 2 sholat saat hujan boleh. Tapi dengan catatan, jangan setiap hari. Jangan sering-sering, sekali-kali saja. Makanya Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengingatkan bahwa jamak itu tidak boleh terlalu sering, sekali-kali saja saat dibutuhkan. Iya. Nah, ini harus dipahami. Imam Nawawi juga dalam Syarah Muhadzab berkata demikian. Kata beliau, boleh menjamak 2 sholat saat hujan, tapi dengan syarat, kata beliau, tidak boleh tiap hari. Sekali-kali saja, apa-apa. Tolong jelaskan, pertama ta'aruf, 2 khitbah, 3 nikah. Wah, ini kayaknya jomblo nih yang nanya nih. Ta'aruf itu kenalan sama akhwat. Kenalan sama akhwat lewat apa? Lewat chattingan? Bukan. Yang disyariatkan itu kamu pergi ke rumahnya akhwat untuk melihat. Bukan chattingan lewat WA, buat Facebook. Ini semua musibah, Pak. Saya punya teman, dia dapat akhwat dari Facebook. Setelah menikah dia nyesel. Kenapa gue nikah sama dia? Karena tanya, kenapa emang kamu dapat dari mana? Dari Facebook. Aduh. Makanya jangan kenalan lewat media sosial. Namanya juga sosial. Yang namanya perempuan di media sosial terkadang kelihatan cuakep pas lihat aslinya boro-boro. Makanya Rasulullah mengatakan undur ilaiha, lihat langsung tuh, lihat tangannya jempol semua apa enggak. Iya. Setelah antum lihat, wah serek deh, cantik bener, mantap. Segera lamar, jangan lama-lama. Ya. Kadang nikahnya nanti ya setahun lagi, fitnah, jangan. Kalau antum nggak siap nikah, jangan berani-berani nalor. Sebagian ikhwan itu, Pak, ada yang nalornya iseng. Pengen nalor, siap nggak nikah? Belum sih, haram. Nggak boleh. Nazar akhwat itu boleh kalau memang benar-benar ingin menikahinya, kata para ulama. Dah nazar, segera khitbah, lamar ke orang tuanya. Setelah lamar, segera tentukan nikah kapan. Jangan lama-lama. Ya, itu Islam. Pacaran dalam Islam haram. Banyak syubhat. Seorang pemuda mengatakan kalau nggak pacaran nanti saya nggak kenal siapa dia, bagaimana dia. Justru pacaran tuh kamuflase. Banyak orang pacaran memperlihatkan sifat yang tidak asli di depan pacarnya. Pas setelah nikah baru kelihatan aslinya gimana. Salah besar pacaran kenalan dengan pacaran sudah haram, belum tentu jadi, belum tentu jodoh, dosanya sudah jelas, sudah. Iya. Kak, bismillah. Nah, kalau pengen tahu sifatnya gimana dong? Tanya tetangganya. Tanya teman akrabnya. Karena biasanya yang paling tahu tentang orang itu yang pernah safar sama dia, atau yang pernah bertetangga dengan dia, atau yang pernah bermuamalah dengan dia. Nah, dia yang kenal tuh gimana akhlak orang tersebut. Iya. Nasihat untuk anak muda yang baru ngaji. Nasihat saya, kamu anak muda yang baru ngaji, teruslah mengaji, istiqomah mengaji.
Karena majelis taklim itulah yang akan membentuk pribadi kamu. Majelis taklim itulah yang akan menguatkan hati kamu. Sebab majelis taklim lah yang akan menjadikan kamu paham tentang Allah dan Rasulnya, tentang agama Islam, tentang din ini. Di majelis taklim pun kamu bertemu dengan orang-orang yang saleh. Saat kamu sudah mulai mundur dari majelis taklim, saat itu setan akan mendatangi kamu. Maka wahai pemuda, semangatmu yang pertama kamu kobarkan duduk di majelis taklim dan pelajari ilmu. Dan ingat, kalau kamu menuntut ilmu harus ada target. Jangan sampai nuntut ilmu targetnya yang penting duduk di majelis taklim, salah. Kamu kalau nuntut ilmu itu target saya dalam setahun ini saya mau selesaikan Kitabut Tauhid. Tahun yang akan datang saya akan selesaikan kitab selanjutnya ini. Tapi saya juga harus belajar bahasa Arab. Saya punya target harus bisa bahasa Arab supaya saya bisa baca kitab-kitab para ulama. Harus ada. Yang satu lagi targetnya saya mau sambil menghafal Quran. Bagus. Yang jelas yang namanya menuntut ilmu itu harus ada target, Pak. Kalau nggak ada target susah. Target kamu apa? Apa? Umur 20 bisa bahasa Arab. Sekarang umur berapa? Oh, tahun 2020 harus bisa bahasa Arab, benar. Bagus. Harus ada target, tapi jangan cuma rencana doang. Setelah itu bodoh amat, enggak. Ya. Untuk bisa meraih target ini bagaimana saya harus lakukan ini? Nanti saya harus belajar bahasa Arab sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai saya punya teman 20 tahun ngaji, bahasa Arab nggak bisa, juz amma nggak hafal, terus ngapain 20 ngaji nggak ada perkembangan? Sayang sekali. Kita itu harus terus meningkat, ilmu kita meningkat. Nah, saudaraku, maka anak muda, semangatmu dulu untuk ilmu. Jangan semangatmu turun ke jalan. Bukan semangatmu mau aksi-aksian. Aksi yang terbaik itu adalah menuntut ilmu dulu. Karena sebelum beramal harus dengan sebelum beraksi juga harus pakai ilmu. Semua harus pakai ilmu, bukan sebatas modal semangat. Salah kalau cuma sebatas modal apa? Semangat. Salah. Iya. Kaji ilmu, kaji Quran, kaji hadis. Kalau kamu orang yang kokoh keilmuannya, sekuat apapun syubhat, mudah kamu akan buang. Kamu akan bisa mengambil sikap yang paling baik karena kamu sudah kuat keilmuan kamu. Paham, tahu, membedakan yang hak dan yang batil. Tidak mudah kamu diombang-ambing oleh syubhat dan pemikiran yang merusak. Maka dari itu nasihat saya kepada pemuda yang baru ngaji. Kamu ngaji yang benar dan punya target dalam ngaji. Supaya kamu betul-betul jadi. Ya. Apakah di sini sahih salat 4 rakaat ba'da isya mendapat pahala seperti salat Imam Lailatul Qadar? Ada, itu diriwayatkan dari beberapa sahabat, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Ibnu Umar, Muawiyah. Tapi semuanya ucapan mereka, bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentunya ini bisa dihukumi marfu karena ini tidak mungkin berasal dari ijtihad mereka. Nah, apakah Nabi pernah melakukannya? Ada dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah, hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika menginap di rumah bibinya Maimunah,
Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah ketika pulang dari masjid, beliau sampai di rumah sholat 4 rakaat, kemudian tidur. Demikian dalam Sahih Bukhari. Orang yang mengajarkan tauhid tapi lisannya buruk, yaitu menunjukkan tauhidnya belum benar. Sebab kalau tauhidnya udah benar, pasti lisannya tidak akan berkata buruk, takut dia sama Allah. Orang yang betul-betul mentauhidkan Allah harusnya takutnya kepada Allah itu mencegah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tapi kalau ada ngajarin tauhid, ngomongnya kebun binatang, nyakitin hati. Saya yakin ini orang belum paham tentang tauhid. Belum paham. Dia kira tauhid itu hanya sebatas meninggalkan syirik, udah selesai. La wallah. Tauhid adalah menanamkan jiwa cinta kepada Allah, jiwa takut kepada Allah, jiwa berharap kepada Allah, jiwa tawakal kepada Allah. Jiwa cinta kepada Allah mengharuskan apa? Semangat dalam ketaatan. Jiwa takut kepada Allah mengharuskan apa? Meninggalkan berbagai macam kemaksiatan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pelaku syirik akan kekal dalam neraka kalau syiriknya syirik besar? Ya. Jika ia belum taubat dan mati di atas syiriknya itu. Ya, karena Allah sendiri yang mengatakan begitu dalam Al-Quran. Adapun kalau syiriknya syirik kecil, maka yang rajih dari pendapat ulama tidak kekal dalam neraka. Ya. Berdosakah saya apabila meninggalkan istri saya lebih dari sebulan karena jarak pekerjaan dan tempat istri berjauhan? Suatu hari istri saya bilang, "Abi, Umi kepingin tapi Abi jauh." Ini yang jomblo belum paham kan? Jangan mikir yang macam-macam yang jomblo. Ya, bilang ke Umi, makanya Umi temenin Abi sini. Nggak usah jauh-jauh Umi, karena kewajiban istri itu adalah berbakti sama suami. Umi nggak takut ya Abi serong. Iya. Jadi usahakanlah gimana caranya istri itu dibawa ke kerjaan. Misal bapak kerjanya di mana? Di Palembang. Ya udah bawa istrinya ke Palembang, ngontrak kayak apa kayak. Supaya bapak juga tenang. Laki-laki Pak yang normal seminggu aja nggak berhubungan sama istri pusing Pak. Ngelihat perempuan tuh udah puyeng udah. Iya. Maka dari itu ajak istrinya, nasihatin istrinya supaya mau bakti sama suami. Udah lama kamu kerjanya ya jadi permaisuri Abi aja, kan Abi mampu untuk membiayai kamu. Udah kamu nggak usah kerja, nggak masalah kok, kamu kan sudah tanggung jawab Abi. Pahamkan ke dia. Iya. Apakah pembagian tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Ini seringkali Pak diluncurkan oleh orang-orang yang nggak suka pembagian tauhid ini Pak. Padahal kalau kita bertanya balik ke mereka, kalau ada orang nanya ke antum begitu, mana dalil tauhid terbagi 3? Balik tanya sama antum, mana dalil hukum Islam ada 5? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis. Ada? Saya yakin dia tidak akan bisa mendapatkannya. Gak ada dalam Al-Quran maupun hadis hukum Islam 5.
Kenapa para ulama membagi hukum Islam jadi 5? Setelah meneliti. Setelah apa? Setelah meneliti semua dalil dari Al-Quran dan hadis, ternyata hukum Islam tidak lepas dari 5. Ini disebut dalam usul fikih dengan istilah dalil istiqra. Dalil apa? Istiqra. Nah, ini pun sama, setelah meneliti semua dalil dari Al-Quran dan hadis, kita dapati ternyata tauhid tidak lepas dari 3. Contoh saja Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah, memurnikan pujian hanya kepada Allah. Rabbil Alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma wa sifat. Maliki Yaumiddin, mengandung 2 tauhid, rububiyah dan asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim, permintaan kepada Allah, uluhiyah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, silakan periksa semua dalil dari Al-Quran dan hadis. Tauhid tidak lepas dari 3 tadi. Maka dari itulah ini disebut oleh para ulama dengan istilah dalil istiqra. Itu dalil, yaitu dari hasil meneliti seluruh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Iya. Nah itu. Berikan nasihat agar kami senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Nasihat saya sama antum supaya istiqomah dalam menuntut ilmu. Yang pertama, amalkan ilmu supaya antum menikmati ilmu. Sebab kalau antum menikmati ilmu dan antum terasa nikmat di hati terhadap ilmu, semakin semangat menuntut ilmu. Yang kedua, jauhi teman-teman yang tidak suka ilmu. Sebab kalau kamu berteman dengan orang yang tidak cinta ilmu, kamu jadi ikut-ikutan sama dia. Yang ketiga, selalu minta kepada Allah supaya dikuatkan hatimu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Nah itu, ya, 3 perkara ini cukup insyaallah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.